Yang pertama ada pain stick. Fungsinya yaitu untuk menandai ternak, memberikan tanda sementara pada tubuh ternak berupa nomor, simbol, atau kode warna. Alat ini berbentuk seperti lipstik besar yang berisi cat khusus, dan menggunakan alat ini cukup dengan mengoleskan cat dari pain stick pada bagian tubuh ternak yang diinginkan, seperti punggung tubuh atau sisi tubuh ternak. Tanda yang dihasilkan akan terlihat jelas dan dapat bertahan selama beberapa minggu, tergantung pada kondisi cuaca dan aktivitas ternak. Berikut contoh pengaplikasian pain stick pada ternak kambing. Selanjutnya, emaskulator. Fungsinya yaitu untuk mencegah reproduksi dan mengelola kondisi kesehatan tertentu pada ternak dengan cara yang aman dan efektif. Alat tersebut memotong tali sperma dan menghancurkan jaringan di atas testis, lalu memisahkan testis dari ternak dan juga mencegah pendarahan. Alat ini bekerja dengan cara menjepit tali sperma menggunakan penjepit kuat yang dioperasikan dengan tuas untuk memastikan tekanan stabil, lalu memotongnya dengan pisau tajam yang dapat disesuaikan. Proses ini membantu meminimalkan pendarahan dengan menghancurkan pembuluh darah di tali sperma. Berikut adalah cara kerja dan pengaplikasian emaskulator untuk ternak domba dan kambing. Nah, berikut ini adalah contoh pengaplikasian emaskulator pada ternak. Fungsi dari Tuhoof Knife sendiri adalah untuk menggunting kuku yang berada di sela-sela. Jadi jika kalian memotongnya dengan hoof knife, itu tidak sampai terkena sela-selanya, makanya dibutuhkan alat lain yaitu Tuhoof Knife. Dan ini ada contoh cara pemakaiannya, tapi saya tidak menemukan pada domba dan kambing, jadi saya akan menggunakan pengaplikasian pada kuda. Electric horner juga biasa dipakai buat memotong tanduk secara elektrik. Nah, jadi cara pemakaiannya itu di si electric dehardening ini menggunakan besi panas, lalu dimasukkan ke tanduk. Biasanya yang saya tahu dipakai untuk ternak muda sekitaran umur 1 bulan. Biasanya dipakai untuk memperlambat pertumbuhan tanduk. Berikut ini adalah contoh penggunaan electric dehorner pada ternak sapi. Nah, berikutnya yaitu ada contoh obat-obatan, yaitu benda atau zat yang digunakan untuk merawat penyakit pada ternak. Obat cacing adalah jenis obat yang digunakan untuk membasmi atau mengendalikan infeksi cacing parasit pada domba. Cacing ini bisa menyerang saluran pencernaan atau organ lainnya seperti paru-paru.
Obat cacing domba umumnya mengandung bahan aktif seperti albendazole, fenbendazole, ivermectin atau lepamisole yang bekerja dengan membunuh atau mengganggu siklus hidup cacing. Antiparasit untuk domba adalah obat yang digunakan untuk membasmi atau mencegah infeksi parasit eksternal maupun parasit internal. Obat ini dapat berbentuk oral, injeksi, atau topikal, dioles atau disemprotkan ke kulit. Hook digolongkan menjadi peralatan pasca panen atau peralatan yang terkait dengan penyembelihan dan perencahan karkas. Hook berguna untuk menggantung daging karkas setelah proses penyembelihan, terutama pada tempat penyimpanan. Cara kerja hook yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hook dipasang pada kaki belakang hewan setelah dipotong. Nah, hook akan membantu proses pemisahan daging dari tulang dan pembuangan organ dengan lebih efisien. Yang kedua, hook ini biasanya terhubung ke rel gantung atau rangkaian overhead otomatis di rumah potong hewan yang memungkinkan karkas hewan digantung dan dipindahkan dengan mudah saat tahap pemrosesan. Pregnant test digolongkan menjadi peralatan reproduksi yang mempunyai fungsi untuk mengetahui apakah ternak tersebut bunting atau tidak, atau juga bisa mendengarkan detak jantung anaknya dan untuk memastikan siklus birahi ternak berjalan efisien, sehingga hasil anakan bisa diprediksi dan direncanakan. Ada dua metode utama dalam pemeriksaan USG pada ternak domba dan kambing. Yang pertama, USG transabdominal atau melalui perut. Caranya, prob ditempelkan pada bagian bawah perut atau abdomen dekat ambing atau di sisi kiri bawah perut. Kemudian, kulit diberi gel khusus untuk meningkatkan kontak antara prob dan kulit sehingga sinyal lebih jelas. Nah, metode USG transabdominal paling umum digunakan karena lebih mudah dan tidak invasif. Yang kedua, USG transrektal atau melalui rektum. Caranya, prob dimasukkan ke dalam rektum menggunakan pelumas untuk mendapatkan gambaran lebih dekat dengan rahim. USG transrektal biasanya digunakan pada kebuntingan sangat dini, sekitar umur 18-25 hari. USG transrektal memerlukan keterampilan khusus dan lebih sering dilakukan oleh dokter hewan.